Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yuk Jam, udah mulai tuh selawatan. Yuk. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, nahnu nata'akhir. Limadha ta'khurtum? Nahnu nastari alal ma'alil Ustaz. Masya Allah. Syukran. Jazakumullah khair. Ustaz. Ijlis. Tafaddal mashkura. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang paling utama ialah nikmat iman dan Islam. Dan tak lupa pula, mari sama kita haturkan, kita sanjung-sanjikan salawat serta salam kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat kepadanya 10 kali. Masya Allah. Maka dari itu, adik-adik sekalian, mari sama kita memperbanyak solawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar nantinya di yaumil akhir nanti kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah sekalian, mari sama kita buka acara mentoring kita ini dengan melafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mari sama kita simak dan dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibawakan oleh adik Arkana. Kepada Arkana, tafaddal masykur.
Hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila Zurriyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Shadaqallahul azim. Syukur kepada Arkana yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran yang sangat merdu. Semoga kita yang mendengar dan dia yang membacanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Langsung saja memasuki acara yang sama kita tunggu-tunggu, yaitu tausiah yang akan dibawakan oleh Ustaz Fahri Daniel kepada Ustaz Tafadhol Mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat pada siang hari ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Semoga kita mendapat syafaatnya di akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Ustaz mau tanya nih, ada nggak yang tahu peristiwa apa yang terjadi pada tanggal 27 Rajab yang berkaitan dengan Rasulullah? Ada yang tahu? Nah, Ustaz. Naam. Peristiwa Maulid Nabi, Ustaz. Kurang tepat, sedikit lagi. Ada, Ustaz. Peristiwa Isra Mi'raj, Ustaz. Naam, ahsanta. Jadi pada tanggal ini telah terjadi peristiwa yang spektakuler yang dialami oleh Rasulullah SAW, yaitu Isra Mi'raj. Kira-kira ada nggak di antara kalian yang bisa menjelaskan peristiwa singkat ini? Ana Ustaz, Ana pernah nih mendengar ceritanya. Rasulullah pernah menempuh perjalanan sangat jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menggunakan buraq. Habis itu Rasulullah diangkat ke langit sama Allah. Habis itu saya lupa Ustaz kelanjutannya, Ustaz. Masya Allah. Pada bulan Rajab ini Rasulullah telah menerima perintah dari Allah, yaitu perintahnya ialah sholat 5 waktu, yang awal mulanya 50 waktu sehari semalam. Adapun yang dimaksud dengan Isra ialah perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Hal ini telah difirmankan di dalam Al-Quranul Karim, Quran surah Al-Isra ayat 1 yang sudah dibacakan oleh teman kalian tadi. Nah, adakah yang bisa membantu Ustadz untuk menerjemahkan arti dari Quran surah Al-Isra ini? Ada, Ustaz. Ya, tafadhol. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kesalihan. Sesungguhnya Dia Maha Penyembah lagi Maha Menyembah. Dari terjemahan tersebut terlihat jelas bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Rasulullah SAW, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Nah, adakah yang tahu di mana itu Masjidil Haram?
Ana Ustadz. Ya, betul. Di Mekah Ustadz. Ya, tepat sekali. Nah, adakah yang tahu di mana itu Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa itu terletaknya di Bumi Syam, atau lebih tepatnya lagi di Palestina, yang saat ini masih dijajah oleh Israel laknatullah alaihi. Semoga Allah memberikan kemenangan kepada saudara kita yang ada di Palestina. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah Allah perjalankan Rasul dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, Allah angkat Rasul ke Sidratul Muntaha, dan di sana Rasul menerima perintah sholat lima waktu. Nah, di sini kita bisa melihat betapa besar kuasa Allah yang memperjalankan hambanya hanya dengan satu malam yang berjarak 1.500 km. Dari sini kita dapat mengambil hikmahnya bahwa sholat itu bukanlah hal yang sangat sepele, sebagaimana kecintaan Rasul kepada umatnya yang memohon kepada Allah untuk mengurangi sholat yang 50 waktu menjadi 5 waktu. Nabi SAW bersabda yang berbunyi as-salatu imaduddin faman aqama faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin, yang artinya salat adalah tiang agama, barang siapa mendirikan salat berarti ia mendirikan agama, dan barang siapa meninggalkannya berarti ia merobohkan agama. Hadis riwayat Baihaqi. Mungkin itu saja penjelasan dari Ustadz mengenai peristiwa Isra Mi'raj ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah yang terdapat di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini. Sampai sini, adakah di antara anak Ustadz yang ingin bertanya? Jadi Ustadz, bentuk buruk itu seperti apa Ustadz? Bentuk buruk itu seperti yang digambarkan oleh Rasulullah di dalam hadis Bukhari. Buruk itu bukanlah hewan peranakan kuda dan keledai, dan buruk itu hewan yang tidak setinggi kuda dan tidak pula serendah keledai. Nah, jadi dari situ anak-anak sekalian sudah terbayangkan bentuk buruk itu seperti apa, dan juga sudah terbayang gimana kecepatan Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha untuk menjumpai Allah. Syukran kepada Al-Ustaz Fahri Gahnian yang telah memberikan tausiah mengenai Isra wal Mi'raj. Jadi di dalam Isra wal Mi'raj ini kita disuruh untuk lebih giat lagi sholat, ya kan? Yang awalnya sholat itu 50 waktu menjadi 5 waktu. Maka dari itu mari sama kita tingkatkan kualitas sholat kita agar nanti kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Syukur kepada akhirnya Aniswari yang telah membawakan doa. Semoga acara kita ini, majelis kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah.